Jumpa lagi bersama kami di GW. Selalu kita akan membahas tentang seputar wartawan. Kali ini kita akan lebih fokus pada 5W1H ya. Juga seputar hal yang sangat kental dengan wartawan atau jurnalistik, yaitu menulis. Menulis adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan berguna baik untuk diri penulis dan juga orang lain yang membacanya. Bagi kaum jurnalis, kemampuan menulis adalah salah satu syarat mutlak yang harus dipunya sehingga layak disebut jurnalis atau wartawan. Banyak metode yang disajikan para ahli menulis tentang dasar penulis, tapi yang paling dasar adalah pemenuhan unsur 5W1H dalam menulis suatu berita. Apa dan bagaimana penjelasan terkait 5W1H ini? Yuk kita bahas, simak bersama. Nah, penjelasan detail dan contoh-contoh kalimat 5W1H bagi para jurnalis atau pencari berita harusnya tidak asing lagi mendengarkan pola menulis 5W1H ini. Karena rumus itulah yang menjadi dasar dalam menulis dan mengembangkan sebuah berita. Namun sebenarnya apakah yang dimaksud dengan rumus 5W1H tersebut? Berikut, ini adalah penjelasan dan contoh detail mengenai 5W1H ya. 5W1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita, atau sebuah cerita. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan rumus 5W1H berisi inti-inti penyusun berita atau cerita tersebut. Oke, 5W1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahasa Inggris seperti what, who, when, why, where, and how. Dalam Indonesianya, kata tanya tersebut adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Di bawah ini adalah contoh-contoh kalimat 5W1H-nya ya. Oke, kita mulai dari what, yaitu apa. Kata tanya yang pertama dari rumus ini adalah apa. Kata tanya ini berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Berikut contohnya. Oke, yang kedua yaitu why, mengapa. Kata tanya mengapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Ini contohnya. Oke, yang ketiga yaitu who, yaitu siapa. Kata tanya siapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Berikut contohnya. Oke, yang keempat yaitu when atau kapan. Kata tanya kapan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa tersebut, berita atau cerita yang terjadi. Berikut contohnya. Yang kelima yaitu where atau di mana. Kata tanya di mana mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Ini contohnya. Lanjut yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Kata tanya bagaimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Ini contohnya. Oke, kiranya pula penulis, kalimat-kalimat pertanyaan 5W1H dapat digunakan untuk menemukan atau mengembangkan pokok-pokok inti dari sebuah berita atau peristiwa. Nah, sampai di sini dulu ya wartawan kami. Kami selalu bangga dengan kalian. Selamat menulis. Sampai jumpa lagi di channel gue selanjutnya yang akan mengulas lebih dalam lagi tentang 5W1H dan seputar wartawan lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and bunyikan loncengnya.